Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun kembali dalam program Sami Podcast hari ini edisi Senin 20 September 2021 bersama saya Muwadatul Husna, jurnalis harian Sami Indonesia. Nah, Syiralun, tema yang kita angkat hari ini adalah terkait dengan kenapa investasi di Aceh mandek. Nah, tentu saja Syiralun untuk membahas terkait dengan hal ini sudah hadir bersama saya dua orang narasumber yaitu yang pertama ada Presiden Mahasiswa dari Universitas Rami Mekah, Aulia Prasetya. Assalamualaikum Aulia. Waalaikumsalam. Apa kabar Aulia? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, meskipun di tengah pandemi. Gimana Kak? Meskipun di tengah pandemi tetap sehat alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Nah, Syiralun, narasumber kita yang kedua yaitu Presiden Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, itu Ahmad Jaden. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Ahmad? Alhamdulillah sehat sekali ya. Alhamdulillah. Nah, baik Syiralun, selama lebih kurang 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan kedua presiden mahasiswa ini, yaitu terkait dengan investasi di Aceh. Nah, tentu saja Syiralun, kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui live Facebook seramnews.com dan juga radio Serambi FM. Dan bagi Syiralun yang ingin nanti menyampaikan pertanyaan bisa melalui line WA di 0812 6996255 yang nantinya akan saya bacakan. Atau yang mau menghubungi langsung juga bisa di nomor 0812 6996255. Nah, Syiralun, berbicara terkait dengan investasi ini tentu saja sangat menarik ya. Karena dengan ada investasi di Aceh tentunya ini bisa, yang pertama bisa menurunkan angka kemiskinan. Kemudian juga bisa mengurangi angka pengangguran, di mana kita ketahui bahwa Aceh bisa dikatakan tingkat penganggurannya itu masih tinggi. Begitu juga dengan angka kemiskinan. Padahal di Aceh begitu banyak alam yang tersedia. Nah, beberapa hal yang kita terima dari masyarakat nih Syiralun, bahwa di Aceh yaitu sekarang di bawah kepemimpinan Pak Nova Iransya ini mengalami stagnan nih di bidang investasi. Padahal sejumlah program yang semulanya dicanangkan pada masa Irwandi dan juga Pak Nova seperti investasi contohnya ini mengalami kemandekan pada era Pak Nova. Nah, terkesan pemerintah Aceh saat ini di bawah kepemimpinan Nova Iransya ini berjalan sendiri Syiralun. Nah, tanpa peduli terhadap masukan berbagai pihak termasuk juga dari DPRA. Nah, tentu saja kita ingin melihat bagaimana pandangan dari kedua presiden mahasiswa ini yang mewakili mahasiswa ya, adik-adik ya, dari Universitas Rami Mekah dan juga UIN. Kita ingin melihat pandangan mereka terkait seperti apa investasi ini dan kenapa sih bisa investasi mandek sampai saat ini. Siapa dulu nih? Mungkin dari Aulia dulu. Silakan Aulia. Baik, terima kasih kepada Kak Usna ya. Dan juga yang saya hormati rekan seperjuangan Jaden, Presiden UIN. Tentunya kalau kita berbicara investasi dan juga berbicara tentang mahasiswa, di sini agak menarik karena perlu kita akui dulu bahwasanya fungsi mahasiswa itu apa ini? Kan fungsi mahasiswa salah satunya adalah mengontrol. Jadi kami anak muda hari ini bagaimana mampu mengontrol dari kinerja yang ada di pemerintahan. Salah satu terkait dengan investasi hari ini. Perlu kita akui bahwasannya pemerintah Aceh banyak menggagas investasi yang ada di Aceh. Tapi seperti yang kita lihat hari ini nyatanya ini semua nihil ya. Nino, bila kita melihat dari masa konflik, ini kurang lebih sudah masuk 17 tahun dengan dana otsus yang begitu melimpah kita di Aceh. Tapi dananya otsus itu hanya digunakan oleh oknum-oknum dari pemerintah, hanya sekedar kalau kami bilang itu jalan-jalan. Banyak yang digagas tapi hasilnya tidak ada. Sehingga ini ada permasalahan apa yang terjadi di pemerintah hari ini. Apakah mereka tidak mampu? Tapi kalau kita bilang tidak mampu, banyak pakar-pakar hebat yang seharusnya mampu melaksanakan hal tersebut. Artinya apa? Ada kontrol dari pemerintah yang hari ini tidak maksimal. Salah satunya apa hari ini? Berbicara investasi hari ini, bila pemerintah hari ini serius terhadap investasi, bukan sekedar mencari investor, tapi juga mempersiapkan bagaimana yang ada di Aceh. Hari ini kita hadir ke investor, tapi di Acehnya tidak punya kesiapan. Ini juga menjadi persoalan. Kalau saya melihat di salah satu konten yang ada di YouTube, di situ disampaikan Aceh dengan dana otsus yang banyak, tapi bisa menjadi wilayah yang termiskin ini. Artinya apa yang terjadi di sini? Ada segelintir oknum dari pihak elit pemerintah yang ini menggarap dana otsus hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Ini salah satu menjadi faktor kenapa investasi yang ada di Aceh ini mandek nih. Oh gitu. Jadi itu berdasarkan analisa kalau dari Aulia lihat sendiri ini mungkin ada kayak permainan gitu kali ya. Ya,
Ya, karena dana otsus kan banyak nih, melimpah di Aceh ya. Tapi kenapa investasi nggak jalan gitu? Ya. Uang banyak datang ke Aceh, tapi nyatanya tidak ada apa-apa gitu ya selama ini. Oke, baik, Aulia. Nah, kalau misalkan menurut Ahmad sendiri, kenapa sih? Karena kan kita lihat banyak ya investasi di Aceh ya. Ada beberapa kemarin itu juga yang seperti di Kia yang mau juga kan Kia Ladong, kemudian juga yang dari pabrik semen di Laweng, maka sempat itu mau investasi, kemudian tiba-tiba mereka batal nih, jadi akhirnya ya sudah tidak ada. Nah, kalau misalkan menurut pandangan Aulia sendiri seperti apa? Jaden nggak? Ya, oh ya maaf, Ahmad Jaden. Ya. Oke. Menurut hemat saya kayak berbicara masalah investasi mandek, ya mungkin kita kembali kepada apa itu investasi dulu, ya kan? Apa itu investasi, tujuannya apa? Ya secara tidak langsung investasi itu yang pertama mungkin terkait masalah pembangunan, ekonomi berkelanjutan dan hal-hal lain sebagainya. Nah, berbicara di Kia hari ini, berbicara di semen yang ada di Laweng contohnya, kenapa hari ini sudah terbangun namun ada yang menarik diri seperti di Kia. Nah, bisa saya katakan bahwa di Aceh itu istimewa yang pertama, yang kedua Aceh memiliki kekhususan, dan yang ketiga Aceh itu memiliki otonomi khusus. Artinya investor-investor yang masuk ke Aceh itu tidak bisa memandang peraturan-peraturan yang ada di nasional saja. Kenapa saya katakan demikian? Oke, di nasional itu ada undang-undang nomor 25 tahun 2007. Nah, di Aceh juga ada UUPA, itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2009, ya sama-sama narasinya tentang penanaman modal. Nah, rata-rata investor yang masuk ke Aceh itu hanya melihat secara nasional saja dan tidak mengetahui atau tidak sering membaca yang UUPA-nya. Nah, mungkin itu sebuah kendala juga. Nah, namun hari ini dalam narasi pemerintah Aceh membuka seluas-luasnya, baik itu secara swasta, investor lokal, nasional, bahkan internasional. Namun dari perjalanan lobi pemerintah Aceh dalam hal ini itu agak lebih kepada internasional. Jadi penempatan sama seperti narasi yang dikatakan oleh Pres Aulia tadi adalah kesiapan kita Aceh menyambut investor nasional, oke. Namun dalam hal ini kepada investor nasional oke, tapi ketika dalam menyambut investor nasional dan lokal, bahkan birokrasinya itu dalam perizinan, peroleh perizinan itu cocok nggak? Nah, di Undang-Undang 25 tahun 2007 itu ada beberapa poin yang di sana. Ya mungkin itu poin ke E, itu tentang kebersamaan. Nah, kita lihat di Aceh Singkil sekarang. Kami kemarin di bulan 4 tanggal 8 sampai tanggal 11 Pres itu ada melakukan kuliah pengabdian masyarakat di bawah kampus Merdeka. Ya secara tidak langsung kita ada diskusi dengan warga di sana. Warga di sana sudah mengetahui investor-investor luar negeri bahkan nasional akan masuk ke Aceh Singkil gitu. Ya seperti CNN yang sudah mengeluarkan narasi pada tanggal 8 September 2021 kemarin yang kunjungan Menteri Luhut ke Aceh, yang kata Luhut, Menteri Energi dan Industri Suhel Muhammad Al-Muzori mengatakan akan menginvestasikan di Aceh itu sekitar 500 juta dolar. Itu lumayan banyak tuh, Pres. Nah, kita lihat apakah itu betul terlaksana atau tidak. Mungkin itu yang pandangan dari kami hari ini, kenapa investasi mandek. Oh, begitu ya, Aulia. Nah, Aulia tadi, maaf, saya tahu tebal ini antara Ahmad dan Aulia. Baik, Ahmad tadi kan ada Ahmad sampaikan bahwa kalian sempat KKN ya, KPM di Aceh, Kuliah Pengabdian Masyarakat. Pengabdian Masyarakat di Aceh Singkil ya. Dan di situ kalian menemukan bahwa masyarakat juga sudah mengetahui ya bahwa situ akan ada investasi. Kalau misalkan dari pandangan kalian, masyarakat sendiri bagaimana menyambut dengan di daerah mereka ini akan ada investasi loh dari Arab ya, bahkan kalau nggak salah saya harganya sampai 5 triliunan gitu. Bagaimana pandangan mereka? Ya, secara tidak langsung ya kita tanya dulu kan, investasi menurut teman-teman masyarakat di sana setuju nggak adanya investasi? Nah, kalau secara awam mereka tidak setuju terkait masalah adanya investasi di Aceh. Ya mungkin mereka berbicara ya lebih kepada pandangan mungkin tambang dan hal-hal lain sebagainya yang bisa merusak alam.
Tapi hari ini investasi yang dimasukkan itu adalah resort. Nah, kemudian hari ini pada poin E yang saya katakan tadi adalah kebersamaan. Masyarakat itu sudah sepakat nggak dengan pemerintah hari ini? Karena yang kita lihat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah hari ini sudah berkurang. Tapi pemerintah hari ini terus menggodok-godok untuk masuknya investor ke Aceh, dan kebersamaan antara pemerintah dan kebersamaan antara masyarakat, pemerintah dan investor itu sepakat nggak sejalan ingin melakukan investasi ini? Ya, artinya apabila pemerintah ingin mendatangkan investor ke daerah itu, artinya dia harus bicarakan dulu sama masyarakatnya gitu ya, Betul, kasih karena pemahaman ibu- kepada iya, masyarakat, sehingga ini tidak terjadi penolakan nantinya. Nah, kan oke Ahmad. Nah, kalau misalnya menurut Aulian ya, tadi kan di single juga sudah disampaikan secara secara garis besar oleh Ahmad. Nah, seperti di Lawung juga ya, itu kan bahkan sempat terjadi penolakan dari masyarakat, bahkan mereka sampai demo segala macam nih. Seharusnya nih menurut Aulia, apa pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah nih sebelum mendatangkan investasi? Tadi selain mungkin harus menyamakan persepsi dulu, tapi yang namanya masyarakat awam ya kan tidak semudah itu kita menyamakan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih menurut Aulia? Oke Kak, jadi jangan tegang kali juga nih Yeah. kan. Jadi si Jaden yang agak gemuk dikit Kak. Siap. Terus terkait dengan tadi kan sebenarnya disinilah fungsi seharusnya. Hari ini sebelum kita jawab bagaimana sih cara yang Kak sampaikan tadi, pemerintah ini khususnya eksekutif dengan legislatif, yang pertama ini harus berkolaborasi. Karena hari ini bukan rahasia publik lagi bahwasannya antara eksekutif dan legislatif ini ada terjadi sesuatu hal yang ditanda kutipkan ini. Oke. Dalam artian tidak sejalan pemikiran, tidak sejalan kinerja, sehingga ini berefek ke investasi. Salah satunya hari ini, mengapa masyarakat sebagian hari ini menolak? Karena tidak ada keseriusan dari pemerintah. Kenapa? Hari ini ketika kita survei ke lapangan, ketika kita diskusi dengan teman-teman, kenapa secara mayoritas masyarakat menolak nama investasi? Karena di masyarakat masih berpikir berbicara investasi, berbicara lingkungan. Sehingga ketika ada investasi masuk ke Aceh khususnya, ini merusak lingkungan. Di sini kelirunya sebenarnya. Kenapa? Karena pemerintah tidak serius untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya investasi itu seperti ini loh. Ketika kita berbicara investasi, kita berbicara ekonomi, memang ada dampak gitu. Kita berbicara lingkungan, pasti ada dampaknya. Tapi juga ada keuntungannya bagi masyarakat, ekonominya pulih. Sehingga apa? Ya kita berharap, kami juga berharap dari anak muda, satu sisi kita ketika jumpa dengan teman-teman luar daerah, malu ketika sampaikan, Aceh ini miskin loh gitu. Nyatanya sebenarnya enggak gitu. Aceh ini kaya loh gitu. Bukan hanya kaya dengan dana otsus, tapi juga kaya dengan alamnya. Tuhan itu, Allah itu sudah memberikan kepada Aceh, tanah Aceh itu subur gitu. Tinggal bagaimana pemerintah mengelolanya. Pemerintah memberikan, ya kalau kita bilang di kuliah itu kuliah umum lah kepada masyarakat, yang memang kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat yang hari ini pola pikirnya yang masih kayak sampaikan oleh si Presiden masih awam. Misalkan ada beberapa segelintir orang yang masih awam terkait investasi. Ini harus ada kejelasan, harus ada sosialisasi, harus ada kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, turun ke jalan, buat diskusi dengan rakyat, dengan tokoh-tokoh adat yang ada di wilayah-wilayah yang ingin investasi, mungkin seperti itu. Seperti itu. Artinya ini sosialisasi dari pemerintah yang harus lebih gencar dilakukan ya. Nah, kalau misalkan menurut Aulia sendiri, apakah sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini apakah sudah cukup tepat sasaran atau hanya sekedar ya sosialisasi kayak gitu aja, kayak gitu. Karena kan seperti kita ketahui, apalagi Aceh kan luas ya, 23 kabupaten kota gitu. Terkadang pemerintah ya kalau memang udah deal-dealan sama yang investornya udah gitu, sehingga merupakan masyarakat kan. Nah, kalau melihat Aulia sendiri nih, sosialisasi yang dilakukan pemerintah selama ini ya, selama yang udah sih seperti apa? Apakah memang sudah tepat atau memang stagnan aja kayak gitu? Kalau hari ini kita berbicara pemerintah sudah maksimal melaksanakan sosialisasi tentang investasi khususnya, maka rakyat tidak menolak. Ya. Hari ini ketika rakyat menolak, artinya rakyat dua, tidak mengerti ataupun belum mengertikan. Bila hari ini investasi ini sangat merugikan khususnya di lingkungan, di pertambangan, maka saya menyarankan kepada tokoh-tokoh besar yang ada di pendidikan khususnya di
kampus-kampus tutup aja itu kampus-kampus yang dari pertambangan ataupun hal sebagainya yang itu memang tujuannya nanti mereka dididik menjadi pakar, dididik untuk memahami regulasi-regulasi, membuat aturan-aturan untuk tentang investasi. Nah, di sini juga menjadi persoalan, artinya apa? Pemerintah hari ini ya kok menurut kami ini Kak belum maksimal dan belum serius. Oh, belum maksimal dan belum serius. Sehingga masyarakat juga belum mengerti. Tadi Aulia sempat menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum tepat sasaran lah, begitu ya, belum tepat sasaran. Nah, kalau misalkan menurut Jaden sendiri, seperti apa nih? Mungkin pendekatan ataupun solusi yang dilakukan pemerintah menurut Jaden sendiri ini seperti apa? Iya, mungkin hampir sama ya narasinya dengan Pres Aulia yang menyatakan kalau memang sudah maksimal sosialisasi yang dilakukan pemerintah Aceh terhadap masyarakat, maka penolakan itu tidak ada. Nah, ada dua kemungkinan yang dikatakan tadi. Yang pertama adalah masyarakat memang tidak mengerti, atau masyarakat tidak dimengertikan, atau sudah disosialisasikan dan tidak paham. Itu mungkin maksud daripada sosialisasi yang tidak maksimal ini. Nah, secara tidak langsung, ya bisa dikatakan membangun Aceh itu perlu bersinergi dengan beberapa pihak, berkolaborasi lah. Seperti yang dikatakan Pres, ya dengan aparat atau misalkan ya legislatif, eksekutif, dan tokoh-tokoh masyarakat itu perlu juga diberikan pemahaman kepada mereka agar tidak memindset investasi itu berdampak kepada lingkungan. Gitu. Ada juga investasi yang bisa membangun lingkungan, dan tujuan utama adalah investasi adalah mensejahterakan masyarakat. Selain mensejahterakan masyarakat, ketika investasi datang ke Aceh, ya memang harus mengikuti secara undang peduli lingkungan. Investasi yang peduli lingkungan secara tidak langsung membuka lapangan kerja pada masyarakat setempat. Agar kurangnya framing, ya bisa dikatakan Aceh ini kaya akan alam, kaya akan potensi-potensi yang ada, namun di Sumatera Aceh ini termiskin dan nomor 6 secara nasional. Nah, apakah potensi yang ada di Aceh ini tidak dimanfaatkan dengan benar oleh pemerintah dan merupakan hal yang salah kayak gitu. Nah, artinya begini ya Jaden ya, berbicara dengan investasi ini kita berbicara melibatkan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi. Iya, betul. Ya begitu ya. Iya. Artinya apabila pemerintah Aceh ingin mendatangkan investor ke Aceh, itu harus melibatkan semua elemen masyarakat, baik mulai masyarakat menengah paling bawah sekalipun sampai tingkat misalnya DPRA dan semua akademisi harus dilibatkan begitu ya. Karena berbicara investasi bukan bicara masalah perut sendiri mungkin ya, begitu ya. Nah, kalau misalkan menurut Jaden sendiri seperti apa? Apakah iya memang seperti itu kok? Karena gini, investasi nih, berarti itu berbicara kan uang triliunan gitu kan. Nah, apakah mungkin yang selama ini kita lihat di lapangan, banyak jadi penolakan segala macam, kurang solusi, atau apakah itu mereka memikirkan diri sendiri? Apakah seperti itu bisa menurut Jaden melihat sendiri? Ya, kalau memang kayak gitu, kayak mana bilangnya, berbicara adanya kepentingan-kepentingan politik di sana, jelas adanya. Tapi hari ini, gimana bilangnya ya, berbicara uang, Aceh hari ini memiliki dana otsus yang sangat banyak kayak gitu. Bahkan ada orang yang bilang anak yang lahir pun bisa digaji dengan dana otsus tersebut kayak gitu. Tapi hari ini dana otsus itu merata nggak gitu? Pemerintah itu benar nggak membagi plot-plot anggaran pada otsus tersebut? Nah, disitulah munculnya framing masyarakat, adanya kepentingan-kepentingan elit politik pribadi secara tidak langsung pada dana otsus tersebut, dan hal ini juga berdampak kepada investasi gitu. Ya, tentunya itu selalu berdampak ke investasi ujung-ujungnya ya. Baik, nah Syedalon, sekali lagi saya ingatkan bagi Syedalon yang ingin mungkin menyampaikan pendapatnya terkait dengan investasi ini dan juga mungkin ingin bertanya kepada dua presiden mahasiswa yang sudah hadir di sini, bisa langsung WA ke nomor 0812 6996 255 atau juga via telepon juga ke nomor yang sama yaitu 0812 6996 255 Syedalon. Dan tentu saja ini sangat menarik nih diskusi kita dengan dua presiden mahasiswa yang dimana kita ingin melihat pandangan mahasiswa ke depannya ini seperti apa, karena kan Aceh kalian lah penerus generasi ke depan seperti itu ya. Mungkin kalau misalkan di Aulia di kampus mungkin gitu,
terkait dengan hal ini pernah nggak didiskusikan sama teman-teman atau seperti apa pandangan teman-teman Aulia di kampus di Islami Mekah? Baik, terima kasih Kak. Terkait dengan diskusi, tentunya kita mahasiswa ini memang harus berbanyak diskusi kan? Ya. Berbicara tema yang kita diskusikan ini memang akan lahir dengan kebutuhan. Contoh seperti di tahun 2019 misalkan, 2019 PTMN kurang lebih. Ya, 2019 kita itu bahkan rutin, bukan hanya di Serambi Mekah, tapi di segala elemen yang ada di universitas kita juga diskusi. Terus terkait beberapa investasi-investasi baru ini kan, juga kita melaksanakan beberapa diskusi. Mengapa? Karena memang berbicara pandangan ini lahir dari kegelisahan namanya, kegelisahan yang ada di masyarakat. Sehingga dari kegelisahan tersebut kita mencoba berdiskusi yang pertama tentunya dengan sesama teman, dan juga kita coba diskusi dengan beberapa yang memang langsung berkaitan. Contoh, ketika kita berdiskusi jumpa dengan relasi misalkan di Kadin, kita coba mencari beberapa informasi, karena tentunya ini memang sifatnya manusia. Sifat manusia ketika kita berjumpa dengan orang tersebut, beliau akan menyampaikan tentang kebaikan-kebaikannya. Ketika kita jumpa dengan pemerintah, pemerintah akan menyampaikan kami sudah maksimal, kami sudah melaksanakan ini. Kalau kita bilang apa sih masalahnya, regulasinya yang kurang gimana ya, regulasinya yang dipersulit dan sebagainya. Tapi ketika kita berjumpa dengan mahasiswa ini berbeda, karena perlu memang kita akui peran mahasiswa ini mengontrol. Selain mahasiswa, siapa lagi mengkritik? Kan? Benar salah kita diskusikan, salah kita evaluasi, benar ya kita kontrol. Jadi terkait dari pertanyaan tadi, bahwasannya sejauh ini ya kita ada diskusi. Walaupun terkait dengan memang investasi ini seharusnya memang bukan hanya diskusi di kalangan mahasiswa, tapi juga seharusnya pemerintah juga harus membangun narasi-narasi bagaimana mencoba menyampaikan kepada publik, khususnya masyarakat, tentang investasi ini. Betul. Kita seperti kata Aulia, mahasiswa kan tugasnya mengontrol mengontrol pemerintah, kemudian juga memberi pandangan kita. Artinya itu juga demi kemajuan Aceh bersama, seperti itu ya. Nah, beberapa waktu saya juga sering menulis terkait informasi atau berita ini bahwa yang menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk para investor, begitu kan? Bahkan kayak beberapa waktu lalu Pak Nova juga menyampaikan bahwa pemerintah Aceh terbuka kepada siapa saja yang mau menanam investasi di Aceh, baik mungkin secara regulasinya dipermudah, segala macam dipermudah. Tapi buktinya itu di lapangan ya, maaf kata, saya pernah dengar seperti ada mungkin pajak reman kah, ataukah mungkin ada yang pokoknya yang tidak bisa semulus, yang artinya teori sama praktek lapangan itu berbeda. Nah, ini saya ke Jaden dulu nih. Gimana pendapat Jaden terkait dengan hal ini? Ya, bisa dikatakan ya seperti tadi Kak ya. Yang masalah PTMN gitu, yang masalah PTMN yang tentang dalam narasi pemerintah Aceh mengatakan membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, baik secara investor lokal, nasional, dan internasional. Tapi yang terjadi di lapangan hari ini, pemerintah Aceh yang dalam hal ini ya kita khususkan kepada gubernur sering melakukan lobby-lobby di luar negeri kayak gitu. Di luar negeri ingin menarik-narik investor-investor yang ada di luar negeri tanpa mempedulikan yang ada teman-teman yang ada di nasional maupun lokal hari ini. Nah, ketika investor di luar negeri masuk begitu mudahnya, mungkin karena memang banyaknya anggaran yang di sana, dan kemudian ketika di nasional seharusnya juga dilihat gitu. Investor nasional juga ada yang sangat-sangat berkompeten gitu. Melihat juga track record daripada investor-investor ya. Seperti kita lihat sekarang adalah yang ada di Melabuh, PT Mifa misalkan. Itu kan memiliki track record yang sangat besar kayak gitu. Mungkin secara tidak langsung kapan kita susah-susah ke luar negeri kalau memang ada investor-investor nasional yang memiliki track record yang tidak berbeda jauh dengan luar negeri hari ini. Tapi dalam perjalanan di lapangan dengan narasi membuka seluas-luasnya, tapi ketika di birokrasi itu agak dipersulit perizinan ketika melakukan investasi. Begitu ya. Nah, kalau misalnya oleh sendiri seperti apa? Pertama, berbicara politik ini menarik nih Kak. Kenapa bilang menarik? Terkadang ya kawasan ini kan
janji-janji, Ya. Iya. janji nggak Ya. menang kan gitu. Kalau udah naik royalti banyak nih janjinya. Nah, walaupun ya perlu kita akui juga banyak orang-orang baik. Ya. Banyak juga orang-orang yang memang sesuai yang disampaikan dengan tindakan. Tapi kalau kita perkecil hari ini pemerintah Aceh, kita nggak berbicara Nova saja ini, kita berbicara pemerintah Aceh yang sangat disayangkan hari ini nyatanya. Masih banyak orang yang hari ini duduk dengan posisi-posisi strategis, tanda kutip dengan paket C. Dalam Oke. artian tidak ada proses. Karena punya kedekatan, sudah dapat. Habis itu kalau kita berbicara lagi di legislatif, seharusnya ini sebuah kritikan saya rasa ini dari kami. Bagaimana sistem yang ada di pemerintahan di Aceh, ataupun di Indonesia kita perluas, ini juga harus diperbaiki. Dalam artian gini, kenapa hanya ketika tes tertentu yang memang harus minimal S1 lah. Tapi kenapa ketika dia di unsur pemerintahan, khususnya di legislatif, ini paket sih bahkan bisa. Ini sesuatu hal yang ini bukan kita mengukur, bukan kita mengukur secara keilmuan, tapi juga secara garis orang yang berpendidikan dia punya nilai plus sedikit dibandingkan orang yang memang pendidikan secara instan. Sehingga ini menjadi faktor utama di pemerintah sehingga banyaknya kong kali kong. Ada kong kali kong sehingga berefek kemana? Ke masyarakat. Ini penyakitnya Aceh sebenarnya. Jadi penyakitnya Aceh kong kali kong ini dipenyebabkan karena karakternya yang hari ini kok saya bilang penyakit itu. Karakter itu udah penyakit itu udah memang nggak bisa dipulihkan lagi, binasakan. Jadi persoalan hari ini Aceh. Ya ini juga pesan saya kepada kita masyarakat bagaimana juga kita mencari sosok yang hari ini menjadi pemimpin kita yang memang sesuai dengan harapan kita. Mengingat sebentar lagi Aceh ini akan panas dengan pesta demokrasi yang akan memilih Pak Gubernur nanti. Ini akan banyak oknum-oknum nantinya. Oknum-oknum yang menggiring yang pro dan kontra kepada Nova. Ya. Ini menjadi persoalan. Yang pro ya dukung terus, yang kontra ya kritik terus. Sehingga apa? Ya Aceh begini-begini saja. Yang kurang lebih sudah 17 tahun kita diberi hak otonomi, ya kan seharusnya kita bisa mengelola dengan baik, tapi elit ini yang merusak karena karakternya tadi. Ya, Seperti itu, betul. ya. Karena udah 17 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya. Seharusnya kalau 17 tahun tuh entah udah kemana-mana gitu jadinya. Ya, betul, ya. Jadi tidak hanya 17 tahun, kalau kayak gini aja mungkin berjalan terus bertahun-tahun, kapan majunya Aceh Betul. begitu ya. Baik, Syarul, ini semakin menarik saja nih dengan kedua presiden mahasiswa kita, yaitu tadi dari Presiden Mahasiswa Universitas Islami Mekah, Aulia Persetia, dan juga Presiden Mahasiswa UIN Araniri itu Ahmad Jaden, yang mereka menyampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan investasi di Aceh ini kenapa mandek gitu. Ternyata tadi dari kita dapatkan bahwa banyak masukan dari mereka juga, yang pertama satunya harus melakukan pendekatan dulu nih kepada masyarakat terkait artinya menyamakan persepsi dengan masyarakat dengan pemerintah terkait apa sih keuntungan dari investasi ini. Itu penting dilakukan ya, Aulia dan juga Jaden, karena apabila itu tidak dilakukan pendekatan ini maka akan terjadi berbagai polemik di masyarakat pada saat nanti si investor itu datang untuk menanamkan modalnya. Berarti di sini artinya sebelum investor itu datang, permasalahan yang seperti itu sudah harus diselesaikan dulu ya. Begitu ya Jaden? Iya, Ya? betul. Kalau misalnya menurut Aulia begitu juga ya, maksudnya Ya, itu permasalahan bisa kita tuh permasalahan internal kita di Internal. Aceh nih. Akarnya harus diperbaikin. Ya. Ini kalau akarnya nggak dipotong, kita bilang ini undangan ini kita ibaratkan rumah nih, tiangnya luar kokoh ini. Ini kita mimpinya luar biasa, tapi dalamnya rusak ini. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang ada di Aceh gitu. Betul. Bahkan kalau kita ingin melirik, sebenarnya sangat menarik itu Batam. Batam ya. Jadi memang saya coba diskusi juga beberapa teman dan juga coba diskusi terkait investasi. Jadi Batam itu berbicara investasi itu memang menjadi pusatnya saya rasa gitu. Ini menjadi pusat. Seharusnya pemerintah Aceh bukan hanya bermain, ya kan? Bermain menghabiskan anggaran bukan hanya ke luar negeri, tapi juga terkadang kita perlu kita akui di negara sendiri juga bagus gitu. Ya kita mulai dengan investasi lokal kan, tingkat nasional ya tidak masalah saya rasa. Karena kita kan berbicara investasi itu bukan berbicara yang sifatnya miliaran, yang triliunan, tapi juga bisa kita mulai dengan yang lokal. Karena lokal kita ini
juga luar biasa. Di sini perlu kepekaan diri dari pemerintah bagaimana melirik investasi-investasi yang ada di bumi Aceh. Iya, benar sekali. Nah, jadi beberapa waktu lalu yang terkait dengan ini ya investasi di Kialadong ya, itu kan Kialadong. kalau nggak salah saya juga Mangga Putra Aceh ya. Ya, Ismail Rashid. Iya, Ismail Rashid kan. Beliau putra Aceh ya ingin menanamkan modal lah gitu ya, investasi di Aceh. Artinya pasti untuk kemajuan wilayahnya juga sendiri, tapi nyatanya kan tidak juga begitu. Itu kan bisa kita bilang tuh kan investor sudah nasional mungkin, tapi beliau bisa kan lokal juga karena beliau kan darah Aceh. Nah, kalau misalkan menurut Jaden sendiri ini karena orang Aceh gitu loh, karena kalau emang itu bisa nanti bisa lancar, itu bisa tertarik juga para investor lain, tapi nyatanya kan tidak seperti itu. Ini apa yang dilakukan sebenarnya menurut Ya, Jaden? maka itu menjadi sebuah pertanyaan besar yang Ya. memang cocok dengan tema kita hari ini. Kenapa investasi di Aceh mandek? Sudah dibangun loh kawasan industri Aceh oleh putra Aceh sendiri, Ismail Rashid, itu kalau nggak salah PT Transkontinental yang membangun hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi sebuah pertanyaan besar, sudah dibangunnya itu perusahaan perusahaan industri itu sudah dibangunnya, namun hari ini kenapa malah mengangkat kaki dari Aceh untuk ke luar kayak gitu, padahal potensinya itu sangat luar biasa. Nah, kembali kepada tadi, apakah ini terkait permasalahan permainan politik yang terjadi di dalamnya sehingga investor ini malah mengangkat kaki pada hal tersebut? Ataukah perizinannya yang belum jelas gitu? Atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah Aceh memberatkan investor tersebut? Karena berbicara investasi istilahnya semacam toko gitu. Aceh ini toko memiliki banyak potensi, memiliki banyak barang-barang yang bisa dipromosikan gitu. Nah, ketika pembeli sudah membeli, nyaman nggak dia ketika memakai atau ketika menggunakan atau ketika memanfaatkan fasilitas atau memanfaatkan potensi-potensi alam ini. Nah, ketika memang sudah memanfaatkan tersebut, kalau memang nyaman, pasti dia akan lanjut kayak gitu. Enggak malah ngangkat kaki. Tapi hari ini di kenyataannya malah ngangkat kaki. Ini jadi sebuah pertanyaan besar, ada apa ini sebenarnya? Gitu. Ada apa nih? Kenapa bisa ngangkat kaki padahal sudah terbangun gitu? Lucu jadinya gitu. Karena sudah ada kan, sudah ada gitu kan. Kemudian tiba-tiba kenapa dia angkat kaki? Padahal seharusnya karena itu juga sudah terbangun, seharusnya dilanjutkan ya. Sekarang kita lanjut ya. Tadi kan terkait dengan investasi yang tadi kita bilang Kialadong ya. Kialadong yang memang itu kan tadi itu merupakan lokal ya. Seharusnya itu mungkin bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah mungkin ya. Artinya gini, dia tidak harus angkat kaki dari daerah memang sudah dibangun kan. Karena dengan memang itu nanti berjalan dengan lancar, otomatis kan itu bisa menjadi daya tarik para investor luar untuk datang lagi ke Aceh begitu. Nah, Aulia dan juga Jaden. Nah, jadi kan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini kan mereka tuh lebih ke memberi ini ya mungkin perizinan ya, dan juga mungkin terkait dengan hal-hal yang mereka memberikan perizinan, tapi dari beberapa yang para investor yang datang ke Aceh itu selalu seperti tadi kita katakan ada yang angkat kaki lah segala macam. Mungkin ini menjadi PR nggak sih bagi dinas itu sendiri mungkin untuk lebih mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh dinas itu sendiri sebenarnya. Mungkin siapa Jaden dulu. Ya, boleh. Bisa dikatakan itu adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah. Komitmen pemerintah dalam hal penanaman modal yang pastinya adalah serius nggak dalam melakukan investasi ini. Jangan yang sudah ada malah angkat kaki, yang ingin datang malah nggak jadi. Itu yang permasalahan besar hari ini. Kalau memang kita ingin membangun Aceh secara besar-besaran atau membangun Aceh yang lebih baik ke depan, seharusnya proses perizinan bagi lokal maupun nasional itu dipermudah, dan bentuk komitmen MOU yang sudah ditandatangani itu betul-betul terlaksanakan secara sistematis, betul-betul terlaksanakan secara teknis dan tidak bermain-main dalam hal tersebut kayak gitu. Yang sudah ada kita pertahankan, komitmen pemerintah di sini itu harus benar-benar ada kayak gitu. Daya tarik pemerintah kepada investor itu betul-betul membuat para investor itu ingin, jangan kita katakan jangan hanya sekali, bahkan mengajak investor ini kan masih punya teman-teman investor yang lain gitu. Ketika investor ini sudah ada di Aceh, merasa nyaman di Aceh, secara tidak langsung yang investor ini pasti akan mengajak teman-teman yang lainnya bahwasanya di Aceh itu
perizinannya mudah, kemudian pelayanan daripada komitmen pemerintah itu jelas kayak itu. Dan kita pertanyakan hari ini, ya pemerintah Aceh itu jangan bermain-main kayak gitu. Jadi artinya apabila misalnya sama ini pemerintah mengatakan bahwa investasi di Aceh itu mudah, kita permudah, semuanya itu dikasih kemudahan lah. Itu tidak dari mulut pemerintah seharusnya kita mendengar ya, tapi dari mulut si investor Iya, sendiri. mulut di seperti investor ya. itu gitu. Dengan begitu mungkin itu lebih meyakinkan para investor dari luar untuk lagi ke Aceh. Nah, kalau misalnya menurut Aulia sendiri seperti apa nih, Au? Yang pertama terkait dengan apa itu, memang kalau kita ambil contoh tadi kan ada putra Aceh yang ingin berinvestasi, tapi setelah itu angkat kaki ini. Ya. Kalau kita cari tahu ini kan ada beberapa persoalan, salah satunya tentang perizinan ini. Ya. Perizinan yang mungkin dipersulit kah, habis itu yang hal lainnya yang memang terbergilir lah, sehingga ini yang menjadi keresahan bagi investor untuk ya udah kita jalan ke Aceh. Nah, sehingga di sini dinas penanaman modal perlu juga membuat daftar masalah yang ada di Aceh ini apa gitu. Oke. Ya kan bukan hanya di perizinannya, tapi juga ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang ini harus disiapkan oleh dinas penanaman modal, sehingga ini loh permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan juga pemerintah harus jelas rencana program jangka menengahnya, sehingga apa? Bekerja itu bukan hanya sekedar hari ini kita lihat pemerintah kan sekedar seremoninya, hanya slogan bahwasanya Aceh hebat kan, itu hanya slogan bahwasannya akan kami serius, kami juga enggak mempersulit investor, tapi nyatanya itu nol semua gitu. Kenapa? Karena hari ini kita berpikir pemerintah nggak punya yang tadi saya sampaikan, catatan-catatan yang memang harus disiapkan, harus diprioritaskan. Ini menjadi persoalan kita di Aceh. Sehingga apa? Berefeknya luar biasa. Kita sampaikan, ini loh akarnya sebenarnya. Akarnya ada di sini. Kalau terkait dengan perizinan misalnya, kita coba diskusi juga. Statement dari orang yang hari ini ada di lembaga terkait menyampaikan izinnya yang regulasi-regulasi yang dibuat sulit oleh pemerintah pusat, sehingga kita Aceh ini sulit loh. Kita ini Aceh ini istimewa loh gitu. Saya kepingin loh, saya tidak pernah melihat hari ini sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berreferensi berpacu pada UPA, nggak ada gitu. Semua menurut undang-undang 5 ayat perlu kita akui juga, tapi juga kita punya undang-undang yang diperjuangkan oleh darah gitu. Yang diperjuangkan oleh darah, tapi undang-undang itu lahirnya ketika mau kampanye. Undang-undang itu lahirnya ketika ingin memperingati memperingati hari lahirnya Agam ataupun hari kita Aceh merdeka lah masanya kan. Aceh kita lepas dari konflik. Ketika memperingati kita ribut dengan bendera kah? Kita ribut dengan, sebenarnya ada faktor penting dalam UPA yang lebih yang harus kita perjuangkan. Apa fungsi Wali Nanggol hari ini? Apa fungsi pemerintah hari ini? Kita punya istimewa, seharusnya mereka mampu mengambil referensi landasan melalui UPA itu. Sehingga ketika pusat nunjuk ini kan, ini tidak boleh nih regulasinya seperti ini. Bro, kami Aceh loh bro, gitu. Kami Aceh, kami udah hidup di hutan loh, kami udah lama 17 tahun, tapi ya ini yang sangat disayangkan. Ketika kita berbicara tentang konflik, kita sedih terkadang. Walaupun saya secara daerah, saya dari Sabang, jadi memang saya nggak merasakan, tapi bagaikan kawan teman-teman kami yang dari daerah timur sana kan, yang memang merasakan konflik itu luar biasa, sehingga hari ini UPA yang lahir dari konflik tidak dimaksimalkan. Ini persoalannya sebenarnya. Seharusnya UPA ini harus dimaksimalkan, Ya, harus begitu ya? dimaksimalkan, sehingga regulasi tadi itu gampang lancar. Ya. Sehingga tidak ada lagi alasan bahwasannya regulasi dari pusat sulit kah, sehingga investor tidak ada di Aceh, tidak investasi dan sebagainya. Ya. Ini persoalan-persoalan yang sangat dasar. Iya, berarti artinya memang seperti tadi kita sampaikan di awal tadi ya, persoalan-persoalan dasar ini harus diselesaikan dulu nih oleh pemerintah, seperti itu ya. Jangan saat udah datang investor kemudian cabut lagi, karena permasalahan dasar ini, yang paling dasar ini di tahap masyarakat, kemudian tadi UPA yang tidak dimanfaatkan atau digunakan itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi tidak pas datang langsung angkat kaki mereka, begitu ya. Nah, Syed Alon,
Jadi sangat menarik nih Syarawan. Jadi berbagai banyak hal tadi pandangan yang disampaikan oleh kedua adik mahasiswa kita ini yang mereka sangat berpikir kritis untuk kemajuan Aceh tentunya ke depan tuh harus seperti apa. Dan tentunya juga investasi ini seperti di awal saya sampaikan bahwa dengan adanya investasi di Aceh dengan investasi Aceh ini terutama itu bisa mengurangi angka kemiskinan. Kemudian juga bisa menurunkan pengangguran. Nah, di saat ketika Aceh dia yang kaya, kemudian juga pada saat rilis BPS nih sering ya dikatakan bahwa Aceh termiskin misalkan gitu, se-Sumatera. Ini terjadi pro dan kontra loh. Ya, begitu Ya, Aulia dan sangat. Jaden. Saya kan menulis tuh kadang berita BPS kan setiap ada pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Ini Aceh termiskin. Sehingga orang bertanya, kenapa bisa dikatakan Aceh termiskin begitu? Aceh ini kaya gitu. Dari mana letak miskinnya? Seperti itu. Nah, di saat kita tulis Aceh termiskin, sekelompok orang nih tidak menerima gitu. Ya, ada. Jadi ini harus dimanfaatkan mungkin apa potensi yang ada tadi ya seperti itu. Nah, Jaden, saya ingin tahu lagi nih Jaden terkait yang ini kan rencana investasi di Pulau Banyak ya, Singkil kan. Nah, yang tadi beberapa yang kita ceritakan tadi seperti Lawung, di Lawung dan juga Kia kan sempat di pro dan kontra ya. Nah, pada saat itu Jaden memang ada di lapangan sendiri, itu kalau misal Jaden melihat membaca situasi itu gimana nih? Apakah masyarakat mungkin bisa menerima atau tadi bisa menerima ya, tapi mungkin apakah akan terjadi hal yang sama lagi atau bagaimana nih Jaden? Ya, bisa dikatakan seperti yang di awal saya katakan tadi, masyarakat berpikiran investasi yang masuk itu akan merusak lingkungan. Itu ya di pikiran mereka. Itu yang pertama, anggapan mereka seperti investasi tambang dan hal-hal lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau memang investasi yang di Aceh Singkil ini, yang di daerah Barat Selatan ini sukses, bisa dikatakan banyak masyarakat di sana yang akan menerima lapangan pekerjaan. Tapi kita garis bawahi dulu, menariknya di sini, UIE akan menginvestasi di Aceh Singkil, tapi CEO-nya itu orang Cina. Bisa kita katakan demikian. Nah, secara tidak langsung yang sering terjadi di lapangan, kalau memang orang CEO-nya Cina, banyak pekerja-pekerjanya itu ya orang mereka kayak gitu. Banyak pekerjanya itu orang mereka, dan bahkan ketika ada masyarakat umum pun ya hanya sebagian dia di bidang security atau keamanan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang dampak daripada kenapa masyarakat agak kurang setuju investasi yang ada di Aceh Singkil tersebut. Bahkan di rilisnya dikatakan akan diinginkan atau akan dibuat dari flag, artinya bandara langsung dari Abu Dhabi ke Aceh Singkil Pulau Banyak langsung tersebut. daerah gitu ya. Dari Abu Dhabi memang langsung ke Aceh Singkil langsung. Kalau memang investasi itu nanti sudah mulai berjalan. Iya, kalau sudah mulai berjalan. Nah, berarti di sini memang sudah tersambung ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Oke. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari mahasiswa komunikasi Unsia. Terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi tadi nih kita baru satu pertanyaan dari mahasiswa komunikasi dari Universitas Kuala yang menanyakan bahwa gimana cara pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar mungkin diterima ya. Tadi di awal kita juga sempat menyinggung itu ya, apa yang dilakukan pemerintah. Mungkin nggak ada salahnya untuk kita tekankan lagi nih apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin dari Aulia dulu, nanti baru Jaden. Silakan Aulia. Oke, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan tersebut seharusnya juga kita berharap gubernur juga mendengarkan. Insya Allah, semoga gubernur mendengar. Gubernur mendengarkan siaran kita ini, bahkan melihat bukan hanya gubernur tapi semua elemen masyarakat elemen yang memang
terlibat, khususnya yang terlibat ini juga melihat, sehingga sebenarnya pertanyaan tersebut adalah PR-nya pemerintah, seharusnya seperti itu. Sehingga kita memilih, kita mengamanahkan kepada pemerintah hari ini melalui Pak Noval misalkan selaku gubernur adalah untuk mencari solusi. Kalau memang harus masyarakat mencari solusi, apa fungsi mereka? Ya. Kan gitu. Tapi terlepas itu juga menjadi PR khusus kepada pemerintah. Tapi terkait dengan sosialisasi, di sini juga kita selaku masyarakat juga terkadang mungkin dengan sekedar diskusi hari ini kita mampu memberikan solusi-solusi. Cara bagaimana kita sosialisasi, tentunya di sini pemerintah, semua elemen harus berkolaborasi, baik itu eksekutif, legislatif, pihak dinas ini mampu berkolaborasi untuk langsung apakah turun ke daerahnya, misalkan di Cisingkil. Sudah nggak pemerintah hari ini maksimal turun ke daerah itu? Sudah nggak pemerintah hari ini maksimal untuk menyampaikan bahwasannya ketika ini dibangun ini loh manfaatnya, ketika ini dibangun ini loh dampaknya, kita harus menyampaikan. Karena jangan sampai persoalan itu digiring oleh kepentingan orang yang tidak pro kepada pemerintah, orang yang tidak suka dengan Nova, dengan Pak Nova, orang yang tidak suka, sehingga mereka begini, kalau ada ini dampak seperti ini loh, sehingga mereka oh iya juga itu. Di sini perannya pemerintah bagaimana terjun langsung loh, gitu. Terkadang perlu terjun langsung pemerintah untuk memastikan rakyat mendengarkan yang disampaikan, sehingga apa? Jangan sampai yang hari ini yang memang kalau itu ada, saya yakin Cisingkil itu akan tumbuh, ekonominya akan membaik, bahkan lebih cepat dari daerah, ya kan? Tapi jangan sampai itu semua juga menjadi nol, nihil. Seperti kita bilang PTMM, kita tidak menyalahkan seutuhnya menolak PTMM, cuman hari ini pemerintah salah menyampaikan kepada rakyat ini loh manfaat PTMM, sehingga ini menjadi penolakan. Jangan sampai ini juga menjadi penolakan. Sehingga di sini perannya pemerintah cukup kontrolnya hadir lah. Hadir, lihat masyarakat, jangan hanya hadir ketika kampanye. Ketika kampanye hadir mau tatap muka sama rakyat, ya nanti akan kita selesaikan. Tapi ketika hari ini ada tidak mau diselesaikan. Ini salah satu cara cara bagaimana kita mencoba mensosialisasikan kepada rakyat, karena rakyat ini butuh kasih sayang. Rakyat ini butuh kasih sayang dari pemerintah. Dengan cara apa? Lihatlah. Kalau kita bicara karakter, ada sebagian anak ini agak nakal dikarenakan kasih sayangnya kurang. Mungkin hari ini rakyat tidak ingin berkolaborasi dengan pemerintah karena rakyat merasa hari ini tidak dibutuhkan. Ini yang menjadi persoalannya. Atau bisa jadi ada hak-hak masyarakat yang tidak dipenuhi mungkin oleh pemerintah ya. Bisa jadi gitu kan. Sehingga nih kurang diperhatikan, pas datang investasi ataupun segala macam baru dibutuhkan nih, ini harus terima segala macam gitu. Nah, kalau menurut Jaden sendiri bagaimana, Jaden? Apa yang dilakukan lagi pemerintah nih untuk sosialisasinya? Tadi kan menyangkut dari pertanyaannya kan. Ya, bisa saya katakan secara garis besar itu sudah dijelaskan oleh Pres Aulia tadi. Namun hari ini yang bisa saya katakan adalah pemerintah itu ada karena adanya masyarakat. Itu yang paling terpenting sekarang. Nah, hari ini mindset masyarakat terhadap investasi itu apa? Nah, itu yang bisa dikatakan adalah rasionalitas daripada pemerintah Aceh, kolaborasi pemerintah Aceh terhadap ya pendidik misalkan LSM dan hal-hal lain sebagainya seperti media massa dan aparat keamanan, yang bisa dikatakan bahwa pemerintah Aceh itu nggak bisa bekerja sendiri gitu. Itu berbicara masalah teknis, bisa dikatakan di desa-desa, di pendesaan, di masyarakat pasti ada ketua-ketuanya. Rasionalitasnya, perubahan mindset terhadap investasi itu jangan jelek kayak gitu. Itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat sekarang. Bentuk komitmen mereka, ya keseriusan mereka dalam menghadapi masyarakat ini bagaimana. Jangan hanya mengatakan sekedar kita investasi tanpa menjelaskan kepada masyarakat kita apa manfaat investasi ini gitu. Pembangunan ekonomi itu besar di sana gitu. Lapangan kerja sangat luas, tapi yang mindset masyarakat investasi itu jelek, investasi itu merusak lingkungan. Itu perubahan mindset masyarakat yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri gitu. Jangan asik bekerja sendiri gitu. Ya, baik. Tadi seperti tadi kita sampaikan ya, ada penelpon lagi. Baik, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Oke, silakan Pak Fauzi di Kuta Alam. Demokrasinya itu kurang sehat menurut saya gitu, karena Pak Nova sendiri berdiri sendiri sepertinya terlalu powerful ya saudara. Bahkan itu biasanya di mana-mana DPRA itu atau DPR itu kan legislatif biasanya dia selalu kritis ya, tapi sekarang malah wah diam-diam saja gitu kan. Ini kita nggak tahu juga itu kenapa. Saya dalam beberapa tahun ini memperhatikan Aceh, kebetulan memang tinggal di Aceh, makanya agak sedikit miris gitu. Saya juga memberikan sedikit kritis ya ke teman kita Bang Aulia ini mengenai tadi regulasi pusat. Kalau menurut saya kita udah tetap lah, mungkin orang kita di Aceh mungkin menyalahkan pihak lain ya, apa itu pusat atau yang lain-lain. Masalah regulasi dan lain-lain menurut saya sudah banyak sekali mungkin yang diberikan orang sana gitu ke kita, tapi apa yang bisa kita manfaatkan? Regulasi sudah, dana yang besar, malah silpanya sangat besar. Ini kan ada masalah serius gitu, cuman tidak ada yang berani mengkritik atau tidak ada yang serius memberikan kritik atau tekanan politik gitu. Termasuk kalau yang saya lihat juga teman-teman mahasiswa sudah bisa memotret masalah, tetapi nampaknya tidak ada gairah gitu untuk memberikan ya aksi yang nyata lah gitu menurut saya. Jadi Pak Nova sendiri, wagubnya juga masa bodoh saja gitu, dia nggak punya wagub juga diam saja kan, orang-orang juga pada diam gitu. Ini menurut saya demokrasi di Aceh saat ini tidak sehat, walaupun kelihatannya kondusif begitu. Oke, baik. Satu hal lagi, menurutnya apa ya, Aceh sudah dipimpin oleh orang-orang mantan GAM, sudah sekarang dipimpin teknokrat, tapi tidak ada perubahan ini. Itu ya, makasih. Oke. Maaf terlalu panjang. Baik, terima kasih Pak Fauzi di Kuta Alam. Beliau memberi mungkin tanggapannya ya terkait dengan diskusi kita hari ini terkait dengan investasi kenapa di Aceh mandek. Tadi pertama beliau juga menyampaikan apresiasi kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bisa menyuarakan pandangannya mungkin terkait investasi dan juga berbagai persoalan yang terjadi di Aceh. Namun tadi beberapa beliau juga menyampaikan terkait dengan demokrasi di Aceh yang terlihatnya seperti adem ayem, tidak ada masalah apapun, tapi ternyata tidak seperti itu kelihatannya. Mungkin siapa yang ingin menanggapi dari pernyataan Bang Fauzi tadi? Aulia. Bang Fauzi. Oh ya, Bang Fauzi, bisa itu Bang Fauzi ya. Oke, yang pertama terima kasih kepada Bang Fauzi. Kita berharap ke depan mungkin kita dipertemukan di satu meja sehingga ini mampu diskusi lebih lanjut. Mungkin ada beberapa hal yang memang karena kita sekarang ini masih belajar, sehingga ada beberapa masukan yang diberikan oleh Bang Fauzi terkait tentang posisi hari ini wakil yang ada di tawaran kosong. Ini sebenarnya inilah penyakit ini sebenarnya. Ini banyak penyakit ya. Aceh ini hari ini sedang sakit memang. Ini penyakitnya orang-orang yang hari ini elit politik lah kan, sehingga menjadi penyakit ini, sehingga ini kekosongan terus gitu. Ini persoalannya kan, ya penyakit karakter penyakit kepentingan. Kenapa? Karena elit politik hari ini ya kan, orang-orang yang seharusnya ini harus diisi ya kan, sebagian oknum ini masih punya kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan kelompok, sehingga ini menjadi carut marut gitu, sehingga ini menjadi kekosongan. Jadi di sini sebenarnya kita juga mengajak kepada seluruh teman-teman mahasiswa khususnya dan juga pemuda ya kan, ini harus kita harus kita kritisi, harus kita sampaikan, harus kita bahasa sederhananya ini emang harus didemo ini kan, bahasa sederhana gitu kan, bahasa tapi lagi pandemi kita mau demo. Ini persoalannya ya kan, ini menjadi persoalannya ketika kita bicara demo. Ini mungkin Jaden salah satu orang yang baru-baru ini juga sempat dieksekusi ya, gitu ya? sempat dieksekusi dikarenakan demo di masa pandemi. Iya. Ya kan,
Jadi ini juga bingung kita jadinya kan. Jadi kayak mana? Kadang kan saya merasakan kritikan dari segala arah kepada saya pribadi, bosnya. Apa sih mahasiswa sekarang dan sebagainya? Ternyata mau kami sampaikan, zamannya ini beda kali loh gitu. Beda kali masanya ini kepada 2 tahun yang lalu. Kita bebas. Sekarang sedikit kita gerak, di buku kita diangkat dengan alasan PPKN. Maka ini menjadi persoalan di sini. Di sini juga perlu adanya pemersatu. Pemersatu, kita perlu ada pemersatu sebenarnya untuk sama-sama kita sampaikan, Pak Aceh perlu wakil, kan? Sehingga ini akan terwujud. Nah, ini kita berharap lah ke depan, sehingga dan juga banyak kita berdoa bersama bahwasannya agar elit-elit politik kita terbuka hatinya untuk memikirkan rakyat. Karena ini juga sangat diperlukan. Terus terkait tadi saya ada sedikit lah kalau saya bilang bukan kritikan itu sebenarnya, tapi bimbingan itu. Bimbingan saya bahwasannya ada beberapa statement yang menurut Bang Fauzi kurang tepat lah kan terkait dengan pusat. Ya, Benar. regulasi tadi ya. Memang hari ini terkait dengan regulasi, pusat sudah memberikan regulasi itu yang sangat luar biasa kepada Aceh. Cuman hari ini Aceh tidak mampu memaksimalkan. Bahkan kalau kita berbicara regulasi, kita memang hari ini sebenarnya saya berharap Aceh ini bukan hanya menerima regulasi dari pusat, tapi juga mampu menciptakan regulasi sendiri melalui UUPA. Ini harapan kita gitu. Sehingga UUPA itu bukan hanya sebuah aturan yang sifatnya itu politisi. Jangan sampai UPA itu menyelesaikan ini ketika mau tanggal 15 Agustus ya, mulai hadir UPA ketika nanti sudah mau hal yang berkaitan lah, karena ini sangat disayangkan. Mungkin seperti itu dari saya nih ya. Baik, Aulia. Nah, mungkin Jaden ada yang menambahkan, Jaden? Ya, kalau saya sedikit saja ya, memang tidak banyak. Ya, berbicara mandek, saya rasa UPA juga mandek hari ini, Pak Pres. Mandek hari ini UPA. Kenapa saya katakan demikian? UPA itu digaung-gaungkan ketika di bulan Agustus saja. Ya, ketika di bulan Agustus saja, ya secara tidak langsung Aceh ini istimewa. Aceh ini khusus dan Aceh ini memiliki otonomi khusus. Tapi otonomi khusus yang kita miliki itu juga terjerat di nasional. Itu juga terjerat di nasional. Kita memiliki kemandirian yang seharusnya Aceh ini bisa bergerak sendiri tanpa adanya regulasi lainnya daripada pihak luar kayak gitu. Tapi yang perjalanan di lapangan hari ini UUPA itu tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang ada di Aceh hari ini. Nah, berbicara masalah turun aksi, kami sudah turun aksi gitu. Kami sudah turun aksi, tapi hari ini ya mungkin karena pandemi juga ya, kita juga tidak bisa mensalahkan. Ya kami berbicara kritis, ya kami di media sosial juga terus menyuarakan keadaan Aceh hari ini bagaimana. Dan untuk turun aksi nyata, ya mungkin karena pandemi kita tertahan dulu karena hal demikian. Baik, terima kasih banyak Aulia dan juga Jaden. Karena sudah di penghujung, jadi saya nggak lagi menanyakan closing statement dari kalian berdua, tapi sudah bisa kita simpulkan bahwa mandeknya investasi ini ada beberapa hal dasar yang tadi menjadi PR bagi pemerintah yang harus diselesaikan secara lalu. Yang pertama dari sosialisasi mungkin yang harus lebih dilakukan lagi untuk menyiapkan persepsi dengan masyarakat, kemudian juga mengoptimalkan UUPA tadi ya, tidak hanya digaungkan pada saat kampanye dan segala macam secara lalu. Dan secara lalu demikian tadi bincang-bincang kita dalam Suami Podcast bersama dengan Presiden Mahasiswa dari Universitas Rami Mekah, Aulia Persetia, dan juga Presiden Mahasiswa UIN Araneli Ahmad Jaden. Dan kegiatan ini secara lalu bekerja sama antara Salam Indonesia dengan Huriah Foundation, dan dengan tema yang kita angkat tadi yaitu kenapa investasi di Aceh mandek. Artinya kesimpulan dari diskusi kita bukannya menolak investasi di Aceh, tapi kita ingin mencari solusi ya dari permasalahan apa yang harusnya dilakukan. Sekali lagi terima kasih banyak Aulia dan juga Jaden. Semoga selalu sehat dan Boleh, Aulia mau berpantun? Boleh, silakan sebelum kita tutup. Oke, baik. Ini saya berikan, walaupun ini bukan tulisan saya, tapi kita berikan kepada pemerintah dan kita berharap pemerintah mendengarkan satu pantun ini. Pedas-pedas cabai rawit, untuk bumbu soto babat. Kalau niat mencari duit, baiknya tak usah jadi penjabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Aulia. Jadi ada pantun? Tidak ada. Baik, terima kasih banyak Ya, atas siap, kesediaannya dan semoga sukses dan Siap, salam buat terima kasih, teman-teman ya. mahasiswa semuanya ya. Baik, demikian Syedalon sampai podcast kita hari ini bersama kedua presiden mahasiswa dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri Syedalon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.